Wahabi itu butuh dalil atau mereka adalah kaum yang menolak dalil? Ini yang jadi masalah. Mereka sebenarnya itu membutuhkan dalil atau ingin menolak dalil? Perlu dipahami, utamanya kepada kaum Wahabi. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hanya sebuah istilah yang diucapkan oleh masyarakat. Namun isi daripada Maulid Nabi tiada lain tiada bukan adalah kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW ataupun bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Dan semua itu ada dalilnya di Al-Quran. Bersolawat kepada Nabi Muhammad maupun bersalam itu jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah itu sudah bersolawat kepada Nabi. Oleh sebab itulah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersalamlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersalamlah. Ini dalilnya. Terus isi Maulid Nabi Muhammad selain membaca sholawat kepada Nabi maupun bersalam kepada Nabi, kita berbicara bagaimana Rasulullah SAW, sifat-sifat beliau. Itulah esensi atau isi daripada Maulid Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah cerita kepada mereka agar mereka bisa berpikir. Faqsusil qasasa, ceritakan itu cerita. Allah menyuruh Nabi kita untuk menceritakan sebuah cerita. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka bisa berpikir. Jadi kita ini menceritakan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagaimana ciri-ciri Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Itulah yang kita sampaikan pada waktu acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi segala isi daripada acara Maulid Nabi itu sama sekali tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Kalau persoalannya mengkhususkan waktu juga ada dalil. Sebagaimana para Wahabi mengkhususkan waktu untuk mengajar, mengadakan daurah setiap minggu. Itu juga pengkhususan waktu. Tapi mereka kan gak merasa itu bid'ah. Dan memang bukan bid'ah mengkhususkan waktu untuk beribadah itu, teman-teman. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Masjid Quba baik dalam keadaan berjalan kaki maupun berkendaraan. Beliau pada setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba. Dari situlah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah bahwa maksud hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya menentukan sebuah waktu untuk melakukan amal ibadah tertentu pada waktu yang tertentu. Ini. Jadi dalil daripada Maulid Nabi diantaranya adalah ayat suci Al-Quran, yaitu bersolawat tadi, bersalam. Kemudian faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kita ini bercerita, teman-teman. Jadi itu isi daripada Maulid Nabi. Jangan alergi dengan istilah Maulid Nabi. Padahal isinya adalah ngaji, pengajian, memberitahu umat bagaimana Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Kemudian didukung lagi dengan keterangan kitab I'anatul Talibin. Di sini juz pertama punya saya tepat di halaman 461. Terbitan Darul Kutubil Ilmiah. Di sini dijelaskan, wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin fi syarhi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Mubin ketika beliau mensyarah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat hal perkara baru dalam urusan kami, yaitu agama maksudnya, ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya dari agama, fahuwa raddun, maka perkara baru itu ditolak.
Jadi ada embel-embel malaisa minhu. Jadi yang baru itu tidak punya dalil. Sehingga kalau perkara baru punya dalil, maka nggak masuk teman-teman. Ini yang harus dipahami. Andaikan semua perkara baru itu bid'ah, andaikan semua perkara baru itu ditolak, maka nggak perlu Nabi bersabda malaisa minhu. Cukup man ahdatsa fi amrina. Ini perlu dipahami. Kemudian manasuhu qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ma uhditsa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharon fahuwal bid'atu dhallatu. Perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan ijma atau bertentangan dengan athar, maka perkara baru itu adalah bid'ah yang sesat. Namun wa ma uhditsa minal khairi, apapun yang baru dari semua macam kebaikan, walam yukhalif syai'an min dzalika, dan perkara baru yang baik itu tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma, atau tidak bertentangan dengan asar, fahuwa al-bid'atul mahmudatu, maka perkara baru itu adalah bid'ah yang terpuji. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, seorang mujtahid mutlak mustaqil. Jadi kalau Wahabi itu mengatakan bahwasanya pokoknya semua perkara baru bid'ah yang sesat, konsopobi. Andaikan semua perkara baru itu bid'ah sesat semua teman-teman, kagak mungkin Nabi masih mengembel-embeli malaisa minhu. Seharusnya man ahdatsa fi amrina hadza baru fahuwa raddun, gitu aja. Sangat berbeda ketika Nabi bersabda man ahdatsa fi amrina hadza malaisa minhu fahuwa raddun. Beda maknanya teman-teman. Kemudian wal hasilu annal bid'al hasanata muttafaqun ala nadbiha. Sehingga hasilnya adalah bid'ah-bid'ah yang baik itu sudah disepakati tentang sunnahnya. Wahia, apa bid'ah hasanah itu? Ma wafaqa syai'an mimma marrah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah berlalu, yaitu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ijma, dan sesuai dengan athar. Sekarang maulid Nabi Muhammad SAW sesuai atau bertentangan? Ya jelas sesuai lah. Karena isi daripada maulid Nabi adalah membaca sholawat, bersalam kepada Nabi. Dan itu sesuai dengan ayat suci Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini isinya maulid Nabi. Yang kedua, bercerita tentang bagaimana sejarah Nabi, bercerita tentang sifat Nabi, bercerita akhlak Nabi. Dalam ayat suci Al-Quran, faqsusil qasasoh la'allahum yatafakkarun. Ceritakan cerita itu Muhammad agar mereka bisa berpikir. Lah ini. Kalau ada orang mengharamkan cerita, rasanya orang itu tidak fungsi akalnya. Kemudian, dan di sana juga tidak ada larangan secara syar'i ini. Kemudian, wa minha ma huwa fardhu kifayah. Ada bid'ah yang sifatnya fardu kifayah. Contoh katasnifil ulum. Katasnifil ulum. Contoh mengarang atau membukukan ilmu. Kemudian qala al-Imam Abu Syamah, Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Imam Abu Syamah yang menjadi guru musannif, beliau berkata, apa kata beliau? Abu Syamah ini salah satu guru daripada gurunya Imam An-Nawawi, teman-teman ya. Abu Syamah namanya, gurunya Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Abu Syamah? Wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati wal ma'rufi wa idhari zinati was sururi fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan ilal fuqara. Ini ila akhirih. Kata Imam Abu Syamah, termasuk salah satu yang bid'ah, namun bid'ah yang terbaik di zaman kami. Ini zamannya Abu Syamah.
Termasuk bid'ah yang paling baik di zaman kami adalah ma yuf'alu fi kulli amin, yaitu sebuah tradisi yang selalu dilakukan di setiap tahun fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi, pada setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Masyarakat melakukan minas sadaqat, bersedekah, berbuat baik, menampakkan perhiasan, menampakkan kebahagiaan, dan di sana juga berbuat baik kepada para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, sekaligus karena berdasarkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW wa ta'zimihi, mengagungkan Nabi Muhammad SAW wa jalalati fi qalbi fa'ili dzalik. Ini bid'ah yang terbaik di masa Abu Syamah, guru Imam An-Nawawi. Kemudian sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah alama man nabihi min ijadi rasulihi alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah mewujudkan, mengadakan, menciptakan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi guru Imam An-Nawawi atau Abu Syamah ternyata menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu, di mana pada waktu itu ketika pada setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Nabi, masyarakat bersedekah, masyarakat berbuat baik, masyarakat menampakkan hiasan, masyarakat menampakkan kebahagiaan, kesenangan. Hal itu berdasarkan rasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Itu termasuk wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina. Beliau ini Abu Syamah termasuk ulama yang sangat ketat, yang sangat memberantas bid'ah. Tetapi beliau tetap mengatakan wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina adalah ma yuf'alu fi kulli amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf ila akhirih. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena tadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa segala perbuatan baru yang baik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma' maupun athar, maka perkara baru itu merupakan bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik. Dan memang esensi atau isi daripada acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tiada lain adalah isi daripada ajaran Al-Quranul Karim, yaitu bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, membaca sejarah Nabi, membaca ataupun menyampaikan keterangan kepada masyarakat bagaimana sifat Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Tiada lain adalah pengajian dan bersolawat kok. Maka bohong kalau ada orang yang mengatakan tidak ada dalilnya, bid'ah. Sebab itulah kami katakan Wahabi itu sebenarnya minta dalil atau menolak dalil. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.